Hai, ketemu lagi sama aku Afifah Zizah. Apa kabar kalian? Semoga baik semuanya. Jadi di kesempatan kali ini aku mau ngebahas lagi salah satu tempat wisata yang ada di Banyuwangi. Tapi sebelum ke pembahasannya, aku mau kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, kalian masih inget gak tentang cerita KKN Desa Penari yang pernah viral di media sosial beberapa tahun yang lalu? Kalau kalian masih ingat, dulu sempat terjadi perdebatan tentang lokasi terjadinya cerita tersebut. Banyak sekali yang menyangkut pautkan bahwa lokasi terjadinya berada di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Ya, Rowo Bayu. Rowo Bayu adalah sebuah rawa yang terletak di kawasan Hutan Petak 8, Forest Resort Songgon, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Dulunya tempat ini merupakan tempat pertapaan Prabu Tawangalun. Sebelum menjadi tempat pertapaan, Rowo Bayu merupakan hutan lebat yang sangat angker dan menyimpan banyak sekali kisah mistis. Karena sangat angker, tidak ada masyarakat yang berani masuk ke dalam hutan sampai akhirnya Prabu Tawangalun menemukan tempat tersebut. Pada masa kerajaan Banyuwangi, Prabu Tawangalun ditunjuk oleh ayahnya untuk memimpin kerajaan tersebut karena beliau merupakan anak tertua. Namun adiknya yang iri dengan tahta yang diberikan kepada kakaknya, akhirnya Prabu Tawangalun mengalah dan memberikan tahtanya kepada adiknya. Prabu Tawangalun kemudian mendapatkan bisikan untuk meninggalkan kerajaan tersebut dan berjalan ke arah hutan. Sang Hyang Widi membisikkan kepada Prabu Tawangalun untuk mengikuti harimau putih, dan harimau tersebut menuntun Prabu Tawangalun sampai ke Rowo Bayu. Di sanalah ia mendirikan kerajaan sendiri dan bertapa di sana. Sebenarnya cerita tentang Prabu Tawangalun masih sangat panjang, ada sendiri kisahnya. Lain kali kita bahas khusus tentang Prabu Tawangalun. Oke, lanjut. Jauh sebelum Prabu Tawangalun mendiami Rowo Bayu, lokasi ini sudah ditempati sosok makhluk bernama Ki Jalu. Bisa dibilang Ki Jalu adalah makhluk terkuat yang berada di sana dan menjaga lingkungan yang ada di sana. Tidak ada yang tahu bagaimana sosok Ki Jalu, meskipun ia berada di sana, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat melihat sosoknya. Jika ada yang melihat Ki Jalu dengan sengaja maupun tidak, kemungkinan besar mereka akan tidak kuat dan kemudian pingsan. Ada juga sosok selir yang menjaga salah satu mata air yang ada di sana, yaitu mata air Kaputren. Konon katanya siapa saja yang membasuh wajah di sana, maka aura dan kecantikannya akan terpancar sehingga wajahnya terlihat lebih menarik. Tapi percaya atau tidak, itu ada di kalian masing-masing. Oke, untuk kalian yang penasaran dengan keindahan yang ada di sana, yuk simak. Rowo Bayu adalah sebuah rawa yang kanan kirinya masih banyak ditumbuhi tanaman yang asri, sehingga flora dan fauna masih banyak populasinya di sana, seperti burung, serangga, tumbuh-tumbuhan paku, dan lain-lain. Rawa Bayu mempunyai banyak sekali keistimewaan. Airnya yang masih alami juga menjadi daya tarik tersendiri. Udaranya yang sejuk cocok untuk warga kota yang mencari kedamaian dari hiruk-pikuk perkotaan. Selain itu, Rowo Bayu juga dijadikan sebagai tempat pembelajaran yang mendukung berbagai mata pelajaran, termasuk sejarah karena memang merupakan bukti dari sejarah, biologi untuk keanekaragaman hayati, ekosistem rawa, ekosistem hutan, geografis, dan lain-lain. Saat memasuki area Rowo Bayu, kita akan menemui sebuah pohon yang sangat besar dan eksotis yang merupakan gabungan dari dua pohon beringin dan pohon apa, di mana terdapat rongga di dalamnya menyerupai sebuah gua. Apabila kita masuk dan melihat ke dalam, rongga tersebut terlihat seperti sumur yang dililiti akar dan ranting, ibarat ornamen-ornamen alam yang sangat cantik. Telaga yang jernih di Rowo Bayu, di antara bukit dan hutan yang rimbun, dikelilingi pohon-pohon besar. Menurut mitos yang berkembang, pada malam-malam tertentu Telaga Bayu dijadikan tempat mandi untuk para bidadari. Sebuah bangunan candi nampak kokoh berdiri di atas bukit tersebut, yang biasa disebut Candi Puncak Agung Macan Putih,
yang didirikan untuk menghormati roh para leluhur yang telah berjasa dalam mempertahankan tanah Belambangan dalam Perang Puputan Bayu tahun 1771. Selanjutnya, jika kita menelusuri Jalan Setapak, maka kita akan menemui bangunan wisata sejarah situs batu suci petilasan Prabu Tawangalun, Raja Belambangan pada tahun 1770 Masehi. Di sekitar bangunan tersebut terdapat 3 mata air suci, yaitu sumber Taman Kaputren, sumber Dewi Gangga, dan sumber Taman Kamulian. Ketiganya mengalir air yang jernih dari pegunungan. Sumber mata air ini dimanfaatkan oleh dinas setempat untuk pengairan sawah-sawah dan ladang di Desa Bayu dan sekitarnya. Di sini juga terdapat beberapa fasilitas seperti kolam pemandian, kolam pancing, dan arena cross yang setiap tahunnya dijadikan area perlombaan. Tapi untuk sekarang kurang tahu ya, karena masih pandemi juga. Dan untuk fasilitasnya juga belum tahu lagi masih bisa digunakan atau tidak, masih diperbolehkan atau tidak. Ya, semoga pandeminya segera selesai dan kita bisa ngecek ke sana. Kita bisa lihat keindahannya, bisa menikmati pemandangan yang ada di sana. Karena Rawa Bayu ini masih dikelilingi hutan yang rimbun, aku mau ngingetin kalian semuanya, dimanapun kalian berada harus tetap menjaga keasrian, etika, dan sopan santun. Jadi ketika kita masuk di lingkungan seperti hutan, gunung, dan lain-lain, ya sebaiknya kita permisi dulu. Coro Jawone nyuwun sewu dhisik gitu ya. Terus jangan pernah buang sampah di alam karena itu sangat tidak baik karena merugikan lingkungan juga. Jadi mari kita jaga alam Indonesia ini dengan baik. Oke, jadi segitu dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang, atau mungkin kalian ada yang lebih tahu bisa komen di bawah. Komen juga ide, kritik, dan sarannya. Terakhir jangan lupa like, dan sampai ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Bye-bye.